Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Amin. Kita lanjut ke pendidikan Islam pada zaman Orde Lama. Keadaan pendidikan Islam. Keadaan pendidikan Islam pada masa Orde Lama secara umum belum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Adanya perlawanan ideologis politis dari sebagian elit Islam telah menimbulkan kecurigaan dan rasa tidak suka pemerintah terhadap umat Islam. Perang dingin yang terjadi antara elit Islam dengan pemerintah menyebabkan pemerintah bersikap setengah hati terhadap nasib pendidikan Islam. Dengan duduknya elit Muslim yang progresif dan sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pemerintah, menyebabkan ada pula usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Orde Lama terhadap kepentingan pendidikan Islam dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, dengan mendirikan Departemen Agama. Pembinaan pendidikan agama setelah kemerdekaan Indonesia dilakukan secara formal institusional. Urusan keagamaan dan pendidikan agama yang sebelum kemerdekaan ditangani oleh kantor agama yang pada masa penjajahan Belanda bernama resmi kantor Voorinlandszaken, pada masa penjajahan Jepang bernama Sumuka, setelah Indonesia merdeka berubah nama menjadi Kementerian Agama dan diresmikan pada 3 Januari 1946. Namun di samping itu, pemerintah juga mendirikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga menimbulkan pengelolaan pendidikan yang dikotomis, yang selanjutnya berdampak buruk terhadap nasib pendidikan agama, yaitu berupa adanya perlakuan yang diskriminatif dari pemerintah terhadap pemberian anggaran pendidikan agama, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Kedua, dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan berupa peraturan dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pendidikan agama. Dalam hal ini, pemerintah Orde Lama mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 yang di dalamnya mengatur pendidikan agama di sekolah negeri, baik yang ada di Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada bab 12 pasal 20 undang-undang ini, misalnya, dinyatakan bahwa dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama. Orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak. Dalam bidang kurikulum pendidikan agama diusahakan penyempurnaan. Untuk itu dibentuk suatu kepanitiaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Imam Zarkasi dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo yang selanjutnya disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952. Tidak hanya itu, perhatian pemerintah Orde Lama terhadap pendidikan agama juga terdapat dalam keputusan sidang MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada bulan Desember 1960. Selanjutnya pada pasal 3 keputusan MPRS itu juga dinyatakan bahwa agama menjadi mata pelajaran di sekolah umum, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan ketentuan bahwa murid berhak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali murid atau murid dewasa menyatakan tidak keberatan. Ketiga, memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Karena madrasah dan pesantren memberikan pendidikan agama, maka madrasah dan pesantren disertakan pembinaan dan pengembangannya kepada Departemen Agama. Berkaitan dengan tugas ini, maka Departemen Agama menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. 1. Memberi pelajaran agama di sekolah negeri dan partikuler. 2. Memberi pengetahuan umum di madrasah. Dan 3. Mendirikan sekolah pendidikan guru agama atau PGA dan pendidikan hakim Islam negeri atau PHIN. Kebijakan Departemen Agama ini dimanfaatkan oleh masyarakat Muslim Indonesia untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Keempat, dengan memberikan bantuan fasilitas dan sumbangan material kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti mengangkat guru agama, membantu biaya pembangunan madrasah, dan bantuan lainnya
walaupun jumlahnya masih amat terbatas sesuai dengan kemampuan ekonomi pada masa itu.